Halo semua, gimana kabarnya? Selamat datang di channel Netflix bersama gua Ahmad yang bakal ngebawain film-film menarik dan asik buat nemenin acara ngopi-ngopi kalian. Sebelum mulai, gua punya pertanyaan buat kalian semua. Kalian senang film cowboy atau film animasi yang kayak Zootopia? Atau mungkin keduanya? Well, kalau gitu, gua punya film yang mengandung kedua unsur tersebut. Film ini berjudul Rango. Film ini menceritakan tentang perjalanan seekor bunglon dalam mencari jati diri. Mulai dari hanya sekedar seekor hewan peliharaan biasa, sampai menjadi seorang pahlawan yang menyelamatkan kota dari kekeringan. Penasaran gimana ceritanya? Let's check it out. Pada bagian awal film, kita diperlihatkan seekor bunglon yang sedang mengisi kekosongan dalam hidupnya dengan beradu peran dengan mainan-mainan yang ada di dalam akuariumnya. Bunglon ini merasa sangat kesepian dan mulai mempertanyakan tentang jati dirinya. Dia mulai membayangkan dirinya menjadi berbagai macam hal, mulai dari menjadi seorang pahlawan, kapten kapal, seorang antropologis, sampai menjadi seorang pujangga cinta. Kemudian dia tersadar bahwa kehidupan ini tidak dapat dijalani dalam sebuah kekosongan. Untuk menjadi sesuatu, hidup itu membutuhkan konflik dan ironi untuk mendorong seseorang agar bisa menjadi sesuatu. Tak lama kemudian, bunglon itu terlempar bersama akuariumnya karena mobil yang ditumpanginya menghindari mobil lain yang sedang oleng di hadapannya. Di sisi lain jalan, ada seekor terenggiling yang meminta bantuan pada si bunglon, dan ternyata terenggiling inilah penyebab olengnya mobil tadi. Terenggiling itu mengatakan dia harus menyelesaikan tugasnya agar bisa menemui roh dari barat. Bunglon itu pun membantunya untuk bangkit. Sialnya, si bunglon malah diterbangkan oleh mobil-mobil yang melintas dan bunglon itu pun mendarat tepat di sisi jalan raya. Terenggiling itu pun menghampiri si bunglon yang tergeletak di pinggir jalan. Si bunglon yang haus meminta air pada si terenggiling. Karena tidak memiliki air, si terenggiling menyuruh si bunglon untuk pergi ke sebuah tempat bernama Kota Dirt agar dia bisa mendapatkan air. Si terenggiling menunjukkan arah ke kota itu, dan bunglon itu pun mulai berjalan melewati gurun yang kering dan tandus. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seekor kodok yang sedang berkamuflase, menyuruh si bunglon untuk membaur dan jangan bergerak karena ada seekor burung elang yang sedang mengintai mereka. Namun sayangnya, elang itu menyadari keberadaan si bunglon. Dia pun dikejar. Si bunglon berlari sekuat tenaga, kemudian dia menggunakan sebuah botol sebagai tempat berlindung. Tak habis akal, elang itu pun mengangkat botol yang berisikan si bunglon ke udara dan menjatuhkannya ke tanah. Namun sial bagi si kodok, botol itu jatuh tepat di atas punggungnya. Kamuflasenya pun terbongkar. Mereka berdua mencoba kabur, namun si elang berhasil menangkap si kodok yang malang. Malam pun tiba. Si bunglon memutuskan untuk beristirahat di dalam sebuah pipa di tengah padang pasir. Dia mengalami mimpi buruk dan terbangun karena dihempas oleh air yang keluar dari pipa itu. Ketika terbangun, dia langsung ditodong oleh seekor kadal betina bernama Beans. Beans pun sedikit berbincang-bincang dengan si bunglon. Kemudian Beans pun memberikannya tumpangan untuk pergi ke kota Dirt. Sesampainya di kota Dirt, si bunglon dilempari batu oleh seekor tikus kecil. Tikus itu mengatakan padanya bahwa pendatang tidak akan bisa bertahan lama di kota itu. Sementara itu di sisi lain jalan, Beans sedang membeli bibit untuk ladangnya. Beans ingin berhutang, tapi si pemilik toko yang bernama Willy tidak dapat memberikannya karena pegawai bank yang bernama Tuan Mary Mac memotong segala bentuk kredit. Si bunglon yang melihat Beans mencoba untuk menyapanya, tapi Beans malah cuek dan pergi. Karena dicuekin, si bunglon pun mencoba untuk berbaur dan mengikuti gaya masyarakat setempat, mulai dari mengikuti gaya berjalan seekor laba-laba, burung dengan kaki palsu, sampai gaya seekor landak. Karena kehausan, dia pun mampir ke sebuah bar dan memesan segelas air. Orang-orang pun mentertawakannya. Kemudian si bartender memberinya sebotol jus kaktus untuk diminum. Seekor tikus pun datang dan menanyakan namanya. Dia menata botol jus kaktus yang bertuliskan Durango. Kemudian dia membual dan mengatakan dia berasal dari negeri barat dengan kehidupan yang keras, dan dia pun menamai dirinya sebagai Rengo. Kemudian seekor kucing yang duduk di sebelahnya bertanya apakah benar Rengo yang telah membunuh Jenkins bersaudara. Note, dulu memang ada seorang pahlawan yang bernama Rengo dan berhasil membunuh Jenkins bersaudara. Dengan bangga, Rengo pun membenarkan hal itu dan mengatakan dia membunuh mereka hanya dengan satu peluru saja. Orang-orang pun heran karena Jenkins bersaudara berjumlah 7 orang. Sementara itu, di bank, Beans sedang mencoba mengajukan pinjaman, tapi Tuan Mary Mac menolak dengan alasan mereka sudah tidak memiliki air. Note lagi,
Di universe Rengo ini mereka menggunakan air sebagai currency atau bisa dibilang alat tukar lah. Vince pun memberitahu Tuan Merrimack jika dia tidak mendapatkan pinjaman, dia akan kehilangan peternakannya. Vince juga memberitahu Tuan Merrimack bahwa ada orang yang membuang-buang air di tengah padang gurun. Namun Tuan Merrimack tidak percaya. Tuan Merrimack pun menyuruh Vince meminta tolong kepada sang wali kota karena beliaulah satu-satunya harapan bagi masyarakat di sana. Sementara itu di bar, Rengo sedang menceritakan sebuah kebohongan besar tentang bagaimana dia membunuh ketujuh Jenkins bersaudara dengan menggunakan satu peluru. Orang-orang pun percaya dan bersorak-sorai mendengar cerita dari Rengo. Tak berselang lama, datanglah 3 ekor preman lokal yang diketuai oleh seekor kadal bernama Bill. Orang-orang memberitahunya bahwa si bunglon adalah Rengo, orang yang membunuh Jenkins bersaudara. Bill pun langsung menantang Rengo untuk adu tembak. Ketika adu tembak akan dimulai, seekor burung datang yang membuat seisi kota menjadi takut dan membuat Bill dan komplotannya lari terbirit-birit. Menyadari ada seekor elang yang berdiri di belakangnya, Rengo berlari sekuat tenaga dan bersembunyi di dalam sebuah kotak permen yang berada di dalam sebuah vending machine. Si elang berusaha mengeluarkan Rengo, namun kotak yang berisikan Rengo malah tersangkut dan Rengo pun berhasil lari. Sayangnya, si elang berhasil menangkap Rengo. Rengo mengambil pistol dan menembak permen yang mengikatnya. Peluru memantul ke segala arah yang membuat tempat penampungan air menjadi rubuh dan menimpa si elang. Si elang pun mati dan Rengo pun menjadi pahlawan di kota itu. Rengo pun dibawa untuk menemui wali kota. Sang wali kota pun mengangkat Rengo menjadi sheriff di kota itu. Karena hari itu adalah hari Rabu, orang-orang pun berkumpul untuk melakukan upacara pembagian air. Rengo pun ikut masuk ke dalam barisan. Seekor burung gagak menegur Rengo dengan mengatakan aksi Rengo yang membunuh burung elang akan memancing ular derik bernama Jake untuk keluar dan datang. Acara pembagian air pun dibuka dengan sambutan dari sang wali kota dan mempersilahkan Rengo untuk maju dan menjadi orang pertama yang mengambil air. Keran air pun dibuka. Orang-orang menjadi terkejut dan histeris karena tidak ada air yang keluar dari keran itu. Wali kota mencoba untuk menenangkan orang-orang. Vince pun protes dan mengatakan dia merasa curiga karena tidak ada air sama sekali di kota itu dan di bank juga tidak memiliki sisa simpanan air sama sekali. Mendengar bank yang tidak memiliki air, orang-orang pun beramai-ramai mendatangi bank itu dan menarik simpanan air mereka. Rengo datang dan menenangkan situasi dan berjanji akan melindungi sisa air yang masih ada di bank. Malamnya, Rengo pun berpatroli keliling kota dan menemui 3 ekor tikus yang sedang menggali jalan untuk mencuri air di bank. Bukannya ditangkap, Rengo malah memberikan seperangkat alat menggali beserta surat izin. Keesokan harinya, warga dibangunkan oleh teriakan seorang yang mengatakan bank telah dirampok. Rengo pun bangun dan langsung mendatangi bank. Sesampainya di bank, Rengo langsung menenangkan para penduduk yang ada dan langsung membentuk sebuah tim untuk melacak keberadaan para pencuri itu. Setelah tim terbentuk, mereka langsung pergi mencari para pencuri itu. Karena mereka tidak memiliki petunjuk dan tidak tahu mau pergi kemana, mereka pun kembali ke kota. Sesampainya di kota, Rengo langsung meminta petunjuk pada si Gagak dan si Gagak menunjukkan sebuah lubang yang digunakan kabur oleh para pencuri itu. Mereka langsung memasuki lubang itu dan berjalan mengikutinya sampai ke bagian ujung dari lubang itu. Sesampainya di bagian ujung lubang, Rengo menyuruh teman-temannya untuk mematikan obor yang mereka bawa dan Rengo pun menemukan sebuah lubang pada bagian atas terowongan. Rengo dan timnya pun memanjat dan mencoba keluar dari lubang itu. Sesampainya di atas, mereka menemukan Tuan Merrimack, si pegawai bank yang sudah tak bernyawa. Seekor kelinci yang merupakan seorang dokter pun maju dan mengatakan bahwa Tuan Merrimack mati karena tenggelam. Mereka pun merasa keheranan karena tidak mungkin di tengah gurun yang kering orang bisa mati karena tenggelam. Di samping jenazah Tuan Merrimack, Rengo menemukan jejak sepatu dan tanah yang masih sedikit basah. Mereka melihat si Gagak yang sedang berdiri di pinggir tebing dan langsung menghampirinya. Ternyata si Gagak sedang melacak para pencuri yang merampok air di bank. Setelah si Gagak memberitahu Rengo kemana arah perampok itu, mereka langsung berkendara dan mengikuti jejak para perampok itu. Malam pun tiba. Mereka membuat api unggun dan beristirahat. Salah satu di antara mereka menanyakan tentang roh dari barat. Rengo pun mulai menceritakan tentang roh dari barat dan menjelaskan perjalanan sulit yang harus dilakukan untuk menemuinya. Mereka pun kembali menanyakan tentang si ular derik pembunuh bernama Jake. Rengo pun lagi-lagi mengarang cerita dan berbohong pada teman-temannya dengan mengatakan bahwa Jake si ular derik adalah saudaranya. Karena sudah larut malam, mereka pun berdoa pada roh barat sebelum mereka istirahat dan mencurahkan rasa syukurnya atas kehadiran Rengo yang pemberani. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, Rengo sebenarnya merasa bersalah karena telah membohongi teman-temannya. Ketika tengah malam, Rengo terbangun dan menghampiri Vince yang sedang menatap keindahan malam. Vince menceritakan sebuah legenda tentang tanaman Spanish dagger yang konon katanya dapat berjalan dan mencari sumber air. Di tengah-tengah percakapan, Vince pun terdiam. Rengo langsung mendaratkan sebuah kecupan di pipi Vince dan pergi kembali ke tempat tidurnya. Keesokan harinya, mereka berhasil menemukan ketiga
3 orang yang merampok bank. Rengo dan timnya langsung menyergap mereka dan meninggalkan 1 orang untuk berjaga-jaga dan memberi sinyal kalau ada sesuatu yang tidak beres. Sialnya, anggota lain dari perampok yang berjumlah ratusan pun keluar dan membuat tim Rengo menjadi terpojok. Orang yang ditugaskan untuk mengirim sinyal malah menembakkan pistol dan memicu kericuhan. Rengo beserta teman-temannya kabur dengan kereta babi yang membawa air yang dicuri dari bank. Kawanan perampok itu pun mengejar Rengo dengan cara terbang menggunakan kelelawar sebagai tunggangannya. Kejar-kejaran dan baku tembak pun tak dapat dihindarkan. Kereta babi yang mereka tumpangi oleng dan membuat galon air yang mereka bawa jadi terjatuh. Mereka terkejut melihat galon air yang mereka bawa ternyata sudah kosong. Salah satu perampok yang membawa galon itu mengatakan dia tidak merampok banknya. Banknya sudah dirampok duluan sebelum mereka sampai dan dia menemukan galon itu sudah dalam keadaan kosong di tengah gurun. Rengo dan timnya kembali ke kota dengan tangan kosong dan membawa ketiga pencuri itu ikut bersamanya. Rengo langsung pergi menemui sang wali kota. Di sana, Rengo menemukan sebuah sepatu dengan sol yang dipenuhi oleh lumpur kering. Rengo kemudian mencoba menginterogasi sang wali kota. Sang wali kota mencoba untuk mengintimidasi Rengo, namun seolah-olah tak kenal takut, Rengo malah mengintimidasi balik sang wali kota dan langsung pergi dari sana. Wali kota yang marah menyuruh Bill untuk mencari ular derik pembunuh bernama Jack untuk menghadapi Rengo. Malamnya di kantor sheriff, Vince, Rengo, dan si Gagak mencurigai bahwa selama ini sang wali kota lah yang mengontrol air agar warga menjual tanahnya dan dia yang akhirnya memiliki kuasa penuh atas tanah-tanah itu. Tiba-tiba warga beramai-ramai datang ke kantor sheriff dan menuntut sheriff untuk mengeksekusi para pencuri itu. Para warga mengatakan mereka sudah putus asa dan tidak memiliki hal apapun untuk dipercayai. Rengo kemudian menunjukkan pelang yang bertuliskan sheriff dan mengatakan selama pelang itu tergantung di sana, mereka masih memiliki harapan. Jack si ular derik pun datang dan menembaki pelang itu dan memaksa Rengo untuk mengakui semua kebohongan yang sudah dia buat. Rengo pun mengakui semua kebohongannya, lalu meninggalkan kota dengan dipenuhi oleh rasa malu. Dia pun berjalan dan terus berjalan sampai di tepi jalan raya. Rengo menyeberang tanpa rasa takut. Sesampainya di seberang, Rengo langsung pingsan dan dibawa oleh sekelompok serangga tanah. Kemudian dia terbangun dan bertemu dengan roh dari barat. Rengo pun diberi nasihat dan disuruh untuk kembali menjadi pahlawan. Dan si roh dari barat pun pergi meninggalkan Rengo. Si terenggiling yang di awal film pun muncul di belakang Rengo dan mengajak Rengo untuk melihat sesuatu. Si terenggiling menceritakan tentang masa di mana dulu tempat itu memiliki banyak air. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan, kemana perginya semua air itu? Rengo menghampiri sebuah pohon kaktus Spanish Dagger yang tiba-tiba berjalan. Ternyata hal yang diceritakan oleh Vince bukanlah legenda, melainkan hal yang benar adanya. Rengo dan si terenggiling pun mengikuti kumpulan tanaman Spanish Dagger itu sampai di pinggiran sebuah kota. Kemudian Rengo mengingat semua hal yang sudah terjadi dan Rengo menyadari ternyata selama ini yang memanipulasi air adalah si wali kota. Rengo kemudian menghampiri tanaman Spanish Dagger yang sedang berkumpul. Ternyata tanaman-tanaman itu mengelilingi sebuah keran yang menyumbat aliran air ke kota Dirt. Rengo memutuskan untuk kembali dan meminta tolong kepada anggota dari kelompok perampok bank itu. Sementara itu di kota Dirt, Pak Wali Kota sedang memaksa Vince untuk menjual tanahnya. Vince pun menolak tawaran dari wali kota. Jack si ular derik pun mengancam akan membunuh Vince jika dia tidak mau. Tiba-tiba Rengo datang dan menantang Jack untuk adu tembak. Orang-orang pun keheranan melihat Rengo yang kembali. Jack pun keluar dan menghampiri Rengo. Rengo pun berjalan perlahan-lahan untuk memancing Jack agar Jack terus maju ke arah lubang bekas galian para perampok bank. Di tempat lain, si terenggiling sedang membuka keran yang menyumbat air, dibantu oleh tanaman-tanaman Spanish Dagger. Dan komplotan bandit juga ikut membantu untuk mengalihkan aliran pipa air di bawah tanah. Air pun menyembur tepat di bawah Jack dan membuat Jack terlempar ke udara. Orang-orang menjadi gembira karena melihat banyaknya air yang keluar. Jack pun mendarat dan langsung menodong Rengo. Seekor elang tiba-tiba muncul dan membuat Jack ketakutan. Setelah Jack perhatikan, ternyata itu bukanlah elang, melainkan hanya sekumpulan kelelawar. Jack langsung keluar dan menembaki kelelawar-kelelawar itu. Jack kehabisan peluru dan langsung ditodong oleh Rengo. Wali kota pun datang bersama Vince. Melihat Vince yang sedang disekap, Rengo pun menyerahkan pistolnya. Rengo dan Vince pun langsung dimasukkan ke dalam brankas kaca yang diisi dengan air. Ternyata Rengo masih menyimpan satu peluru dan menaruhnya di dalam mulutnya. Rengo langsung membuka ikatan Vince. Vince pun langsung mencium Rengo karena saking senangnya. Dan Vince tidak sengaja menelan peluru yang disimpan oleh Rengo. Sementara itu, di luar, Jack sedang ditodong oleh sang wali kota. Dan ternyata, pistol itu dalam keadaan kosong. Di dalam brankas, Rengo berusaha mengeluarkan peluru dari tubuh Vince. Peluru itu melesat dan membuat kaca brankas pecah dan menghanyutkan Jack dan wali kota. Wali kota mencoba merayu Rengo, namun Rengo menyerahkan wali kota ke Jack. Jack mengangkat topinya pada Rengo sebagai tanda terima kasih dan langsung membawa wali kota bersamanya. Warga kota Dirt pun merasa gembira dan merayakan kembali
kembalinya air mereka. Mereka menikmati hari-hari mereka dengan bersantai di genangan air, dan Rengo pun menjadi pahlawan sesungguhnya. Film pun ditutup dengan adegan di mana Rengo berkendara menuju matahari senja, kemudian memberikan pidato dipenuhi dengan kata-kata bijak dan males. Nah, itu tadi alur cerita dari film Rengo. Bisa dibilang film ini syarat akan pesan moral. Dan beberapa pesan yang dapat gue tangkap yaitu: 1. Jangan suka berbohong, karena sekali kamu berbohong, kamu akan melakukan kebohongan yang lain untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Yang kedua, tak penting siapa kamu dan dari mana kamu berasal. Kamu bisa menjadi apa saja yang kamu mau, asalkan kamu mau berusaha dan punya orang dalam tentunya. Well, sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!